Tuhannya Yesus. Bahasa. Tuhannya Yesus, Bun, bukan Yesus, bukan Tuhan. Jadi jangan bukan Tuhan gila Yesus. karena bahasa. Ya, sekarang mana Yesus Tuhan di Bibelmu? Karena ini kita kembali lagi di dasarnya ya, dia nggak tahu kasihan ini ya, kita ke masalah konsep ketuhanannya aja. Yang aku Di mana dalam Bibelmu Yesus Tuhan? Kalau bahasa yang diperdebatkan gitu loh. Ya, sekarang kayak kau diam, kau nggak paham bahasa. Jadi kau namamu di sini Tumiar, di luar negeri namamu Tuyul, mau kau dirubah-rubah namamu? Allah itu nama. Allah itu dengar dulu biar kau pintar sedikit. Pintar. Ya nggak nyambung memang ya. Sebentar. Siapa yang memberi nama? Kalau namamu di sini Tumiar, nggak mungkin namamu di setiap daerah berubah. Di situ namaku Tuyul. Saya tanya tapi Bunda kelakuanku nggak Tuyul. Katanya Allah itu nama. Siapa yang memberi nama? Dirinya sendiri. Dirinya sendiri. Emang Allah itu ada sebelum semua ada. Kapan dia beri nama? Ya tanya kepada Allah. Nah, makanya itu kan saja. Sekarang di mana legalitas rasulmu itu rasul di mana? Di mana si Paulus itu penyesat dikatakan rasul? Mana? Ada data di Bibelmu? Dasarnya di mana? Ada data. Apanya? Saya tanya udah ku jawab tadi. Sekarang rasulmu yang kau rasulkan. Dia mana? Mana datanya dia rasul? Mana firman Tuhan melegalitasi rasulnya? Mana? Petrus menerima dia sebagai rasul. Bukan Petrus. Mana? Firman dari Tuhan bahwa bahwa si Paulus itu rasul. Jangan-jangan dia rasul palsu. Enggak ada legalitas dari Tuhan. Mana Tuhan? Enggak. Itu Petrus bukan Tuhan. Itu bukan Tuhan. Itu pun di kisah para rasul. Itu pun di kisah para rasul. Aduh, hosos di mute dong. Saya minta. Allah sendiri kan, dia ada sebelum semua ada. Emang kau pikir nenekmu yang kasih nama? Sekarang saya minta Kristen ini. Biar nggak ribut. Sekarang saya minta ya Kristen-Kristen yang ada, tolong tunjukkan legalitas dari Tuhan Sang Pencipta tentang kerasulan si Paulus. Seperti halnya dengan Nabi Muhammad SAW, Allah sudah melegalitasi dalam Al-Quran kami ya. Kami bisa menunjukkan data. Paulus rasul penyesatmu itu legalitas dari Tuhan. Siapa yang mengangkat dia jadi rasul? Siapa yang menjadikan dia utusan? Ada. Kasih datanya biar kita tahu. Jangan-jangan dia rasul palsu. Aimoto, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam. Saya naikin kristennya tapi jangan ribut ya. Kita di sini mengedukasi, bukan ingin debat kusir ya. Ini ditonton ribuan orang, malu kita kalau debat kusir. Saling saling menghujat, saling caci maki, nggak baik. Mr. MPP kalau mau diskusi tunjukkan datanya ya, kita yang cari. Kalau misalkan ada original text Bible, bentar bang. Saya lagi ngomong. Oke. Kalau misalkan Islam yang mencuri kata la ilaha illallah, tunjukkan di original text kalian la ilaha illallah itu dipakai di dalam Bible. Silakan. Satu ayat aja. Permisi bang, jujur bang, di sini ada data bang. Sayangnya saya nggak bisa open cam, betul bang, serius deh. Ya di mana? Di sini tertulis di mana? Ya di mana? Ini bang ada bang. Dan coba saya juga saya luruskan dulu bang. Saya juga nggak biar dilihat datanya. Coba cek permisi datanya. Bang, saya luruskan dulu. Saya nggak bilang kalau Islam itu mencuri, saya nggak bilang kayak gitu bang. Dari tadi saya nggak ada bilang Islam itu mencuri atau ya Kristen katanya yang menggunakan tapi saya kata la ilaha illallah kan di abad pertama. Saya bilang yang menggunakan duluan frasa la ilaha illallah itu adalah Kristen Arab, dan abang tadi sudah baca sendiri. Saya nggak bisa baca bang. Astagfirullah, ada aja Gangguan aja. Kok dinaikin yang itu bang. Coba saya juga sudah ya, di mana datanya? Di mana datanya? Dan abang iya, itu kan bikinan Halil Gibran. Halil Gibran ada di abad ke-20. Bang, sebelum Halil Gibran bikin itu sudah ada duluan bang. Gak mungkin Halil Gibran mana tunjukkan datanya. Tadi kan sudah dibaca juga sama Bang Jaman. Masalahnya, oke, saya cari dulu lagi bang, biar kelihatan ya. Sabar. Kalian diskusi dulu, saya cari dulu bang. Ya carilah. Jangan bawa-bawa nama kalian saya. silakan diskusi dulu bang. Mister, jangan bawa-bawa nama saya. Yang saya tunjukkan data tadi jauh sebelum Islam hadir, itu Kristen Arab menggunakan nama ilah yang artinya Tuhan, bukan Allah.
Justru Kodeks 151 oleh Al-Siri, oleh misionaris dari Roma, untuk menarik minat para muslim masuk Kristen, di abad ke-18 baru menggunakan kata Allah. Saya buktikan prasastinya, kodeksnya. Jadi jangan... Ini menarik sebenarnya, ini menarik kalau diarahkan ke situ mereka tetap nggak bakal paham. Saya pengen tahu nih di abad ke-pertama udah ada kata la ilaha illallah dipakai oleh umat Kristen. Itu aja yang saya pengen tahu. Iya. Jadi jangan bawa-bawa nama saya gitu, ya. Kau pikirnya saya tidak monitor, ya. Belajar lagi kau, Dek. Dek, belajar lagi kau. Pernah dengar gak Ahimoto? Enggak. Gak pernah, saya juga aneh nih, heran dia dapat dari mana? Malah dibawa Khalil Gibran, segala dibawa-bawa. Tulisan Khalil Gibran. Khalil Gibran itu bukan di abad pertama, ya. Itulah botolnya mereka ini, ya. Bukan di abad pertama. Setiap orang bisa memberikan statement, tetapi kita kembali lagi pada pedoman apa, manuskrip. Ya, nanti kodeksnya. lama-lama subhanallah, Allahu Akbar, bismillah, diambil sama mereka lama-lama. Habis semua. Dan itu memang tadi kan ada yang Oten tadi ibu-ibu menanyakan, untuk apa juga kami Anda nggak baca, Al-Siri itu menerjemahkan bahasa Arab dan menggunakan nama Allah itu yang diambil dari Al-Quran agar orang-orang Muslim yang ada di Arab masuk Kristen. Paham nggak Anda? Nanti lama-lama gini, kalau ada orang Kristen yang meninggal, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, telah kembali ke rahmatullah. Nah, dipakai itu nanti sama mereka. Kalau kami dulu kalau Muslim kan pakai udah kembali kepada Allah, kepada rahmatullah. Kalau kami tidak, oh dia sudah tenang di sana di Yerusalem. Kami kan kalau Kristen kan ke Yerusalem kami anggap. Jadi tolonglah yang benar, Mister, ya. Jangan hanya asal ngarang aja. Ya, kita di sini juga belajar, ya. Yang Anda maksudkan tadi yang dibacakan Pak Kian Santang itu yang Anda tunjukkan data itu bukan di abad pertama. Khalil Gibran itu bukan di abad pertama. Ngarang-ngarang aja loh. Cepat tunjukkan data, nggak usah tiba-tiba. Tadi katanya jaringannya nggak bagus, tiba-tiba sekarang Iya, Bang. bagus. Kalian diskusi dulu, saya cari datanya dulu, Bang. Makanya Jadi Khalil Gibran itu lahir di tahun 1808 sekian, meninggal di tahun 19 sekian. Jadi dia ada di abad 19, abad 18, 19. Kemudian dia Kristen, berdomisili di Amerika Serikat. Oke. Jadi kau tadi itu ditipu-tipu, udah jelas tadi dia Kristen. Nah, kalian, dia bentar lagi Bunda. Bentar lagi Bunda. Kalian. Bentar lagi Bunda, ada orang dari kekristenan tahun 2025 lalu mengatakan bahwa la ilaha illallah itu dan subhanallah itu dari Kristen. Itu mereka imani itu. Mereka jadikan dasar iman. Itulah bobroknya mereka itu. Nih Khalil Gibran nih, meninggal. Tuh. 1931 lahir 18 sekian. Dia orang Amerika ya. Tinggal di Amerika. Ada memang campurannya dengan Libanon darahnya. Tapi dia abad berapa tuh Bunda? Abad 19 dia mati. Udah mati di abad 19. Dia lahir abad 19 dia. Taruhlah abad 20 abad 20 awal ya dia mati. Masih berkarya dan memang dia seniman penyair. Jadi tahulah kan penyair itu kadang berhalusinasi kayak si Paulus kan terpengaruh dengan himne Platonis, makanya firman adalah ini segala macam. Jadi dia itu kewarganegaraannya, kebangsaannya Amerika Libanon ya. Dia ini. Tapi gini, Katanya nanti 2028 Ahimoto, mereka kalau ada yang meninggal menggunakan innalillahi wa inna ilaihi rajiun, telah berpulang ke rahmatullah.
seorang pendeta ternama gitu. Ini parah nih. Mereka bukan pakai innalillahi wa inna ilaihi rajiun, dia pakai haleluya. Wah katanya dia itu, ini. itu ada di abad bukan Masehi lagi. Adam aja waktu Kristen pakai kata itu katanya. Oh iya. Iya. Dia Kristen Ahimoto, dia Kristen ini, Kristen Maronit nih, Khalil Gibran. Saya juga pernah punya bukunya tahun 2003, buku yang terkenal kan Sayap-Sayap Patah. Oh, Dia seorang ini seniman. iya, dia pejangga dia. Iya, betul. Selamat pagi orang-orang yang Pagi, aku siang. cintai. Ya, selamat siang menjelang. Siang. Selamat Pak Denny. siang, Pak. Pak Denny, saya mau nanya ke Pak Denny. Pak Denny kan Kristen. Iya. Pernah nggak di abad pertama orang Kristen menggunakan la ilaha illallah? Ya enggak dong. Enggak. Kenapa kata si Mr. M ini MPP Kristen mula-mula katanya Kristen abad pertama menggunakan la ilaha illallah? Ya kita nggak boleh menggunakan istilah Islam kan, itu kan milik. Nah, Betul. Ini benar. Kita harus kita Gini aja, sebagai Bang. orang Kristen, Logika kita aja. sebagai Ya, sebagai mana orang datanya? Islam itu Dulu pakai logika. Mana datanya? Minta datamu. harus Mana datamu punya tadi? jati diri dong. Di sini Bang, cari di id.quora.com. Coba lihat Bang. Pak Denny kan seorang Kristen taat. Pak Denny pernah nggak menggunakan kata la ilaha illallah? Enggak pernah dong, enggak. Itu aku punya jati diri, aku punya bahasa sendiri. La ilaha illallah milik siapa Pak Denny? Muslim, Islam. Muslim. Enggak. Tadi nih. Kita Ya udah Bang, gini Bang. Ya nggak apa-apa deh, saya ngalah aja Bang. Kalian mungkin menganggap bukan ngalah aja, Bang, emang milik yang Muslim. Tapi yang jelas orang Arab ngalah itu sih? sudah ada duluan sebelum Muslim ada. Bahasa Arab, frasa Arab itu sudah digunakan jauh sebelum Muslim ada. Nah, nggak Kristen bahwa yang penting kau sadari Kristen, Bang. Dipotong dulu dong. Yang penting kau sadari Kristen dari Roma. Yang penting kau sadari Kristen dari Roma. Bibelmu bahasa Yunani itu Nggak dua semuanya. itu aja. Dulu Lah di mana? Kristen dari mana memang? ada. Dari mana Kristen memang? Bunda. Nah, mana? Original Bibelmu mana selain bahasa Yunani mana? Kasih dong. Jangan cuma congor. Saya Ayo. belum selesai ngomong kok dipotong. Enggak, terlalu banyak Jangan ceritamu. dipotong dulu lah. Tadi Terlalu saya banyak biarkan ceritamu. Bunda ngomong. Enggak, terlalu banyak Gimana nih ceritamu. Abang Hos? Yang Dongengmu. adil dong Abang Hosnya. Aduh. Kau enggak ada data, congor. Adil, bentar Bunda Biarkan Rahma. Bunda ngomong. Kalau mau adil kita jujur, kita menggunakan data yang akurat kalau mau adil ya. Bang, semua sumber yang ada di Google itu Bang udah ditulis dari, bahkan ada yang ditulis sebelum Abang lahir, tapi Tapi kau Abangnya aja nangis. yang nggak percaya. Malah hanya karena seorang penulisnya Ya yang udah, meneliti ya ilmu udah gini, sejarah Bang. itu adalah Iya, seorang ya Khalil udah. Gibran yang beragama Kristen. Ya udah gini Iya. Bang. Ya udah gini. Tunjukkan data yang akurat di Bible atau di original text kitab Anda menggunakan la ilaha illallah. Silakan. Nggak bakalan ada Bang, karena Kenapa tapi yang ada nggak kata bakalan ada? Allah, yang ada kata Allah atau Elohim. Kata Anda tadi yang menggunakan la ilaha illallah pertama orang Kristen. Saya nggak bilang Kristen ini Indonesia, tapi Arab Bang, Kristen Arab. Arab itu Ya, menggunakan mana, bahasa mana, Arab. mana? Bang. Tunjukkan, Nggak mungkin bahasa tunjukkan. Arab. Gak mungkin Dia Kristen Arab tunjukkan menggunakan kitab bahasa Indonesia. tunjukkan di kitabnya, tunjukkan di kitabnya. Logika jangan aja hasil dulu Bang. tulisan. Gak mungkin kan orang Kristen Arab menggunakan bahasa Yunani atau bahasa Indonesia, kan nggak masuk akal, betul nggak? Betul, Sama, Bang. karena Yesus Kitab gak pernah Alkitab berfirman saya yang betul ada Bang. di Indonesia Bang. menggunakan bahasa Indonesia. Gak mungkin kan diterjemahkan dari gak mungkin kita menggunakan kitab bahasa Yunani Bang. Betul nggak Bang? Ya. Yesus berfirman dalam bahasa Arab kan ya Bang? Kenapa? Yesus berfirman dalam bahasa Arab ya? Enggak. Nah, kenapa? Hanya saja kitab orang Kristen Arab itu diterjemahkan dalam bahasa Arab dari bahasa original teks. Original text-nya apa? Bahasa Ibrani dan Yunani Bang. Ada nggak tulisan la ilaha illallah di original teks Ibrani? Nggak bakalan ada Bang, karena bahasa Nggak Arab ada. dan Yunani, Oke. Yunani dan Ibrani Ya. itu beda Bang. Ya oke. Sekarang tunjukkan di kitab berbahasa Arab ada la ilaha illallah. Maksudnya Bang? Itu Al-Quran. Kok Al-Quran? Bible. Bahasa Arab. Bible. Di Bible berbahasa Arab ada kata la ilaha illallah, tunjukkan Bang.
Saya bukan nggak bisa tunjukkan bang, tapi bagaimana caranya saya dapat Bible yang bahasa Arab? Memang ada ya? Tunggu bang. Ada, Saya cari dulu. ada bang. Pasti ada sih, nggak mungkin kan mereka pakai bahasa Indonesia juga. Iya nggak mungkin, Tunggu. makanya Saya tunjukkan. cari dulu ya Bible bahasa Arab Ya. ya. Ya tunjukkan. Iya, Di, iya. di Bible berbahasa Arab ada kata la ilaha illallah. Masalahnya saya nggak pakai Bible bahasa Arab bang, itu yang masalahnya. Saya pakai Ya Bible kan bahasa kata Indonesia. abang, ya kan kata abang Tapi, Bible bahasa Arab begini, Bang. lebih pertama daripada Islam bang. Di Bible logika aja bang, di Bible bahasa Indonesia yang sudah diterjemahkan bang, itu pakai kata Allah. Allah itu kalau difrasakan ke bahasa Arab ya berapa Karena frasa? kau maling. Bible luar negeri, ini saya kasih tahu kau maling. Bun, Bible, kita ikutin bun. Kita Bible ikutin, luar Bun. negeri, Gini, Bible luar negeri nggak ada kata Bunda. Allah. Ya kita Bible luar ikutin, negeri. kita bongkar penipuannya. Kita Ya ikutin bunda, aja dulu. logika aja bunda. Kita mau maling buat apa? Orang kita yang datang duluan Untuk kok. Ya, mengkristenkan. ngapain, Bang? Yang seharusnya Untuk bisa dibilang maling mengkristenkan. kalian, karena logikanya Lah. kalian datang di belakang. Kami nggak ada apa. Orang Coba duluan maling. tunjukkan bukti istilah Bible Ya, yang kami ambil. Kita datang di belakang, betul. Kita datang di belakang. Coba Iya, tapi tunjukkan. ngapain ngatain kami Di yang datang original duluan maling? tag-nya ada Caranya. kata Allah. Kan kita datang di belakang nih ya. Kita kan datang di belakang. Di original tag-nya ada nggak kata Allah? Gak ada bang, karena bagaimana ya? Oh, Ini nggak kan bahasa ada. Yunani. Itu dapat Bang, kata original Allah dari teks. mana? Bahasa Ibrani dan Yunani nggak bakalan ada bahasa Arab bang. Ya itu dapat kata Allah dari mana? Ya dia diterjemahkan dari original teks ke dalam bahasa Arab bang. Logika aja bang, karena kan Coba sama, Bang, yang tunjukkan saya- yang Lahimoto saya di bahas. original tag mereka diterjemahkan ke dalam saya bahasa harus- Arab, nama saya Tuhannya harus siapa? mengakui Ya, satu ya di original tag kitab Saya kalian akui. diterjemahkan Saya ke harus- bahasa Arab jadi apa ya? Kita lihat ya. Jadi gini Oke. Pak. Saya harus akuin satu dulu dari kalian. Al-Quran kalian saya akuin itu memang nggak dirubah ya. Itu kalian tafsir dalam bahasa Arab, betul kan bang? Nah, Oh, tafsir dan bahasa Arab gimana? kalau kami itu Bible-nya kami itu disebarkan oleh bahasa yang sudah diterjemahkan kayak gitu bang. Jadi bukan dirubah, tapi bahasanya diterjemahkan kayak gitu bang. Ini kan sudah Kalau dijelaskan direvisi, tadi itu. Iya, saya akui Sebentar. direvisi bang. Bible kami itu direvisi. Saya harus akuin dulu ini bang. Tunggu bang. Nah, Bible iya. kami itu direvisi, tapi kata-katanya bukan dirubah, tapi diperbaharui. Ngerti nggak? Nggak mungkin kan kita orang yang zaman sekarang mau membaca bahasa yang kuno, kan nggak masuk akal bang. Betul nggak? Bahasa Arab pun kalau kalian teliti dan kalian pelajari, itu bukan dirubah tapi diperbaharui. Nggak mungkin kalian gunakan bahasa Arab kuno, nggak mungkin, nggak masuk akal. Kalian nggak bakalan bisa baca itu karena orang-orang yang Cerewet paham kali itu kau adalah nggak ada orang data-data Arab kau cerewet. Diam dulu, kau dijelaskan diam dulu, kau dijelaskan. Kalau ada telingamu kecuali kau conge, Dari dengar tadi dulu kau yang jelaskan. bicara aku diam, bunda. Kau nggak ada datamu, congor saja. Coba jelaskan Arhi Moto silakan. Tadi kan sudah banyak dijelaskan sama Bunda, saya hanya menambahkan sama Bang Jiman juga. Saya hanya menambahkan sedikit yang dari Arabic Bible yang ini kan. Nah, ini bilang bahwa orang Kristen Arab tuh sudah ada lebih dulu menggunakan bahasa Arab gitu kan. Kita sih nggak ada masalah ya. Permasalahannya gini, dalam liturgi kalian, karena kan ini kan nama Allah ini masuk dalam liturgi kalian, peribadatan kalian, kitab suci kalian. Nah, sebelumnya itu diambil dari mana nih? Kita harus tahu dulu nih. Sumber yang digunakan yang tadi Bunda sebutkan itu di abad ke-9 itu dan Bang Jiman juga sebutkan, itu sumber penerjemahan dia mengutip atau menggunakan parameter teks yang mana. Nah, di sini kita lihat the translation into Arabic was made from the Aramaic. Jadi yang tadi kita lihat itu, yang ini nih, nah yang tadi Bang Jiman tunjukkan semuanya itu bukan dari teks Yunani, tapi menggunakan teks Aramaik. Jadi kita lanjut, kenapa sih harus pakai Aramaik? Sholat dulu ya. Iya, nanti gantian. Jadi teks Aramaik itu a language in common use in the Middle East for over 1,000 years, including the time that Jesus was on earth. Jadi bahasa yang digunakan, kenapa dari Aramaik? Kenapa dari Aramaik? Karena ini adalah bahasa yang biasa digunakan di daerah Timur Tengah lebih dari 1.000 tahun, termasuk bahasa yang digunakan oleh
Yesus semasa dia ada di bumi atau semasa dia eksis. Seperti itu. Nah, ini dari Aramaik. Kita cek dari dalam Aramaik. Aramaik itu menggunakan namanya Pesita. Nah, di sini kita juga punya Pesita. Bisa diakses semua Pesita. Sebagai contoh, kita membuka Yohanes atau Yohanan. Jadi ini teks Pesitanya. Nah, ada nggak kata Allah di sana? Yuk kita cek sama-sama. Di sini dalam Yohanes 1 nomor 1 dikatakan apa? Bereshit ita huo milto. Huo milto ito huo lachon aloho. Nah, muncul kata aloho. Berbeda dengan Allah. Karena Allah itu mempunyai double lamet. Kalau dalam Pesita itu namanya lomat. Nah, ini setara dengan ilah. Jadi dalam kedua baik Pesita Suryani maupun Madanhaya maupun Serto itu tidak muncul kata Allah. Jadi yang digunakan oleh orang-orang abad ke-9 setelah Islam eksis 2 abad setelah itu, kan muncul tuh terjemahan yang tadi tuh Mount Sinai Arabic Codex dengan kodenya itu 151. Itu memparafrasekan ilah ini menjadi Allah. Nah, ini sumber harus ditelusuri seperti itu, Mister. Jadi jangan oh iya kata kita udah duluan, kalian abad ke belakang. Terus kenapa kita harus maling? Kenapa kalian nggak maling? Loh, kita nggak maling kenapa? Karena masa orang itu katanya kan duluan, kenapa harus mengambil yang belakangan hadir? Kenapa nggak percaya diri dengan apa yang mereka punya? Kalau situ ada Theos, pakai Theos. Di situ ada Elohim, pakai Elohim. Di situ ada Yutevave, pakai Yutevave. Gitu loh. Jadi harus percaya diri. Kata Kyrios, jangan pakai ilah, misal pakai setaranya nanti bisa pakai yang lainnya gitu loh. Jadi percaya diri aja dengan apa yang teks originalnya punya, jangan mengambil-ngambil punyanya Islam. Gitu loh. Percaya diri aja, emang nggak bisa Kristus itu diberitakan dengan teks originalnya? Bisa dong harusnya. Nggak harus ngambil dari orang kan? Baik, silakan Bunda, mungkin mau menambahkan. Sudah open cam. Oke Bang. Bang, gini, kata Elohim itu sebenarnya memang tetap digunakan. Nah, tapi digunakan oleh Kristen yang berbahasa Yunani. Kita menggunakan kata Allah karena Ibrani bukan Yunani itu. Elohim itu Ibrani. Ibrani. Sorry Bang, sorry. Nah, kita menggunakan kata Allah. Kenapa? Karena itu diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Nah, dalam beberapa terjemahan itu memiliki arti sambungan, Bang. Ada beberapa kata seperti ini. Elohim. Itulah disebut maling. Elaha. Itulah maling. Atau Bang. Eli. Gak usah kau ke situ Dalam bahasa bertele-tele Indonesia kali itu kau. ada Allah. Itu yang jadi masalahnya. Sorry, Nih, Bunda. Bang. Bunda, saya bisa Ini lihat data dulu, lihat data. Udah kau kemana-mana. Itu- Ini data, itu kita nggak mau. data nih. Kita nggak Data, menyangkal ya. itu. Iya, memang Theos itu Oke, ada kan artinya kau dewa. kau ada juga tadi nggak artinya Allah. kau menolak disebut Saya nggak maling. menolak, saya nggak menyangkal itu. Oh, berarti Bunda. kau maling? Tolonglah, Oke. Kita sama-sama menghargai Ya dulu nggak lah. apa-apa. Kau Tapi kan sudah saya biarkan. mengakui kalau kau maling. Oke, lanjut. Masalahnya gini, kalian bilang kami maling, nggak ada bukti. Itu yang jadi masalah. Nah ini bukti, Kalian saya ngomong, tunjukkan. Saya tunjukkan bukti. Ya. Itu apa? Kami Itu cuma ngomong, terjemahan. Kami nggak ya menyangkal maka lah. itu. Bibel bukan terjemahan, saudara. Kamu dengar Iya, dulu. jadi Di dalam Bibelmu, begini. kamu diam, biar nyimak dulu, diam dulu sebentar. Di dalam Bibelmu yang original Bibelmu itu Theos, nih Theos ya. Original Bibelmu Theos karena Yunani original Bibelmu. Kalau kami kan Al-Quran itu Arab, original Kalau- teks itu namanya. kalau mau lihat Artinya dewa. teks, Dengar, sebenarnya- kamu dengar biar pinter. Di dalam Itu kita gunakan Bibelmu, kata Yahweh. kamu Original diam teksnya dulu. itu YHWH, bukan Kamu Theos. diam dulu biar kau jangan marah-marah Itu. disebut maling. Diam dulu, makanya nyimak dulu, baru kau bantah sebentar ya. Di dalam original teks Bibelmu itu Theos, Yunani. Diterjemahkan ke Indonesia harusnya dewa. Kalau kau malu dewa, ya pakai sebutanlah Tuhan. Ya, karena kau dewa malu kan pagan kan. Taruhlah Tuhan di sini.
Karena Bible di luar negeri ya, di Holy Bible luar negeri, kata Theos itu diterjemahkan menjadi God. God masuk ke Indonesia harusnya Tuhan. Tuhan, kenapa ada Allah di Biblemu kalau nggak maling? Double L lagi, Allah. Kan maling itu. Kok kau nggak mau mengakui? Padahal nggak ada di original textmu adalah Allah, ada Theos atau dewa. Kalau jujur menerjemahkan penerjemah lain, Theos itu dewa. Tapi kalau kau malu bisa pakai kata Tuhan secara sebutan, generic name, bukan proper name. Allah itu proper name, nama sembahan orang Islam yang kau maling. Udah paham? Sementara kalau Tuhan, nih lihat originalnya kalau Tuhan ya. Oke, saya kita buka. ngerti penjelasan. Bentar, sedikit lagi. Oke. Tuhan itu, nih lihat kalau Tuhan ya. Tuhan itu arkontas nih. Tuhan itu bahasa Yunaninya itu arkontas. Jadi sebenarnya dewa paling tepat tuh dewa kalau Theos. Karena Tuhan itu arkontas nih. Original Bible ini loh. Tuhan. Jadi sebenarnya kalau kalian itu ngapain sih kalian nggak pede memakai kata dewa? Sementara Biblemu itu memang dewa di situ. Karena Theos. Oke, jangan lagi kau marah kalau disebut maling. Karena memang kalian maling. Oke, lanjut. Tadi bahasan Mr. MPV belum selesai sama saya. Gimana tadi mau jelasin apa? Iya. Tunggu saya jelaskan dulu sedikit doang ya, Bang Krius ya. Saya jelaskan sama Bunda dulu. Nah, kalau original teksnya itu kita bahasa Ibrani itu kita ambil kata YHWH bukan Theos. Begitu Bunda. Jadi dari kata YHWH itu kita terjemahkan ada beberapa kita berbicara original textmu, Bang ya, original textmu, perjanjian YHWH baru, itu original teks. Theos. Dari mana? Teks. Dari Kenapa mana bisa itu? Di mana yang kok rata-rata ini? digunakan itu YHWH original teks, bukan Di Theos. mana kok itu? Di mana itu YHWH itu adalah Tuhanmu? Di mana? Lanjut sama Akimoto aja. Panjang lagi kalau sama aku. Sama Akimoto aja. Kenapa Di mana di dalam Biblemu? Kenapa Allah di situ? Kenapa Allah? Ya itu diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Ya inilah kau penipu karena kau maling. Mana YHWH bisa diterjemahkan? penipu. Coba terjemahkan YHWH itu ke dalam kata Allah. Coba. Memang. Lanjut sama Akimoto. Udah kau maling, terima kau maling. Udahlah, aku ngalah aja kalau gitu. Ya, kalian lah yang benar, nggak apa-apa. Ya karena memang gitu udah tanya kok. Data itu Bang. Ya, oke. Bunda aja yang benar. Saya ngalah. Oke, nggak apa-apa. Nah, Bang Kriasmoto, ini gimana tadi? Sampai di mana Bang? Saya lupa Bang. Sorry. Tadi Eli terus ngambil dari UTFAV itu Allah itu ngambil dari UTFAV tadi. Terus Eli, Allah gitu ya, Elohim gitu itulah tadi. Iya Bang. Nah, jadi dulu waktu Yesus itu di kayu salib, memang kata Eli itu sudah ada dari dulu. Nah, waktu Yesus di kayu salib kan dia bilang Eli lama sabatani, betul nggak? Betul. Jadi kalau kata Eli itu Bang, dia udah ada pada saat di zaman Yesus itu abad pertama. Nah, terus Bang MPV ini bukannya saya nyelak ya, agak mikir sedikit kita cari tempat yang agak tenang nggak? Itu banyak itunya, ada suara anak-anak, ada suara apa? Iya, tunggu Bang, saya suruh masuk anak saya dulu. Sebentar. Itu mobil-mobil di jalan juga suruh parkir dulu gitu, ribut banget itu mobil-mobil. Bakso. Iya, ayo, Akimoto, gas ya. Nggak bisa saya. Kenapa? Aduh, waktunya. Pada asar loh, ini masih lama. Nah, jadi itu udah masuk. Eli lama sabatani adalah kalimat yang diucapkan Yesus di kayu salib. Itu kita sepakat kan? Nah, itu adalah bahasa Aram atau Ibrani. Bahasa Ibrani. Nah, kalimat ini itu artinya Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Nah, ini saya mau jelaskan karena ada banyak pertanyaan Bang. Kenapa sampai Yesus memanggil Allahku? Padahal sebenarnya kalau kalian bertanya Tuhan itu cuma satu. Kalian biasa bertanya kenapa Tuhan kalian itu Tritunggal. Nah, begini Bang. Sebenarnya Tuhan kami bukan Tritunggal, tapi Tuhan kami itu adalah Bapa atau Allah, cuma satu Bang. Yesus itu adalah 100% manusia. Kita ke Allah dulu. Nanti kita nggak ke sana dulu. Biar bahasan kita fokus.
mengerucut. Oke, gitu. siap. Oh, ini Unitarian ternyata. Oke. Siap, Bang. Abang Unitarian betul. Sampai di mana tadi Bang Allahnya itu, Bang? Iya, Eli yang di tiang salib, Elohim, Allah gitu-gitu. Iya, jadi waktu Yesus di kayu salib itu dia menggunakan Eli lama sabatani yang berarti Allahku. Nah, itu Allah ini itu sudah jauh ada, Bang. Buktinya waktu Yesus di kayu salib itu kan sudah di abad pertama. Jadi tidak menutup kemungkinan bahwa kata Allah ini memang digunakan oleh Kristen sejak zaman dulu, Kristen Arab. Oke, saya jawab dikit ya, Bang. Makanya ditulislah dalam frasa Arab. Tidak, gini Bang. Iya. Oke, lanjut. Eli lama sabaktani itu di ayat berapa ya? Nanti saya cek dulu. Itu ada di, tunggu Bang, saya cari yang bahasa Indonesianya, Bang. Iya, di Matius 27:46 ya. Matius 27:46. 27:46 dan Markus 15 ayat 34. Sebentar, Pandik. Iya, Bang. Jadi gini Bang. Markus berapa? Oh, nggak dapet. Sebentar. Markus berapa tadi? Tunggu, sabar Bang. HP saya mati, sabar. Markus 15 ayat 34, Bang. Markus 15:34. Sebentar. Markus cek dulu ya. 15 nomor 34. Karena abang nggak mau hujat, jadi kita santai aja gitu. Iya, Bang, tunggu Bang, saya luruskan dulu. Buat teman-teman yang ada di sini, saya minta maaf kalau saya ada kesalahan kata. Saya itu nggak ada niatan mau menghujat atau apa. Saya juga berbicara pakai data, teman-teman. Sayangnya, saya nggak bisa open cam sama sekali. Di sini ada tertulis kok, Anda akan terhubung menggunakan audio saja. Nggak apa-apa. Seandainya saya bisa open cam, data ini saya tunjukkan semua, Bang. Masalahnya, saya nggak bisa open cam. Itu yang jadi masalah. Gitu ya. Nah, jadi Semoga gini teman-teman Bang. paham. Ya kata Eli itu kan dua konstruk sebenarnya Bang. Bukan Allah tapi gelar. Kenapa Eli di sana dari kata El plus kata Yud. Yud di situ dari Yud di sana tuh dari kata Ani, aku. Nah, dalam konstruksi grammar Ibrani, El plus Ani itu panjang. Jadi disingkat Yud itu sudah melambangkan, kalau di Arabik itu kata Iya itu sudah melambangkan dalam Ibrani ya, Yud itu kepemilikan. Jadi maka Tuhanku, bukannya Allahku, tidak, Tuhanku. Makanya contoh, misalnya nama Ismail, berarti Isma plus kata El. Isma itu mendengar, El itu Tuhan mendengar. Jadi di situ kata Yesus dalam tiang salib, Eli lama sabaktani, itu tidak menggunakan dalam, kita lihat dari Alkitab atau Bible Fundik. Nah, ini sama sekali itu tidak menggunakan kata Allah Bang. Nah, di sini ya, Eli lama sabaktani yang berarti ilahku, atau di sini kata Allahku mengapa engkau meninggalkan aku. Di sini sama sekali di nomor 34 ya Bang ya, nomor 34. Nah, ini sama sekali nggak menggunakan kata Allah Bang. Wa fi saati tis'atu. Nah, di sini tidak menggunakan, malah katanya apa? Alwi lama sabaktani. Menggunakan kata alwi, nggak menggunakan kata ilah, bahkan nggak menggunakan kata Allah bahkan. Jadi di dalam teks Arabiknya aja nggak ada kata Allah Bang. Terus di mana lagi tadi yang ada Eli lama sabaktaninya itu? Sebentar, 2746 ya kayaknya. Bukan, Matius, Lukas. Ya itulah dia, pokoknya nggak ada nama Allah di situ. Jadi gimana Abang? Iya Bang, saya paham Bang. Untuk itu saya paham. Terima kasih penjelasannya. Saya paham kalau di situ memang nggak menggunakan kata Allah. Tapi ketika kita lihat
Eli ini kalau mau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, kan Allah kan itu bahasa Arab. Ketika diterjemahkan bahasa Indonesia, jadinya akan tetap Allah. Betul nggak, Bang? Nah, pada waktu Yesus disalib, itu dia bukan menggunakan bahasa Arab, Bang. Iya, dia menggunakan bahasa Ibrani. Nah, Aramaik. bahasa Ibrani yang berarti Eli Eli lama sabatani. Nah, itu, Bang. Jadi ketika Eli ini diterjemahkan, bukan berarti Yesus menggunakan bilang Allah Allah, tidak, Bang. Tapi ketika kita menerjemahkan Eli ini ke dalam bahasa Indonesia, jadinya akan tetap Allah, karena bahasa Arab pun itu Allah. Bahasa Arab Allah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, jadinya akan tetap sama, A-L-L-A-H, Allah. Betul nggak, Bang? Jadi gini, Bang, Eli Eli itu sepadannya itu gelar, bukan nama. Bukan nama, Bang. Nah, Allah itu nama. Allah itu nama, cek KBBI deh, Bang. Allah itu adalah nama Tuhan dalam bahasa Arab, kan gitu. Nama dia. Abang cek nanti Allah itu KBBI-nya. Permasalahannya. Saya sih, sabar. Boleh dicek KBBI. Jadi kalau perlu saya bantu deh. Allah KBBI. Nah, karena kan penerjemahan. Ini saya dari sumber ini dulu ya, Bang ya. Google ya. Dalam bahasa Arab, Allah adalah nama Tuhan dan bukan sekedar gelar. Ini adalah nama yang unik dan spesifik untuk Tuhan dalam agama Islam. Nah, bedanya kalau dalam agama Kristen itu Allah itu bukan sekedar gelar, tapi dia adalah sosok, Bang. Sosok atau cahaya. Makanya kenapa tadi ada kata ilah. Ilah itu sebenarnya pecahan kata juga ke dalam dari apa? Ke dalam Tuhan, begitu, Bang. Jadi ilah itu sebenarnya adalah sosok yang tidak dapat digapai, begitu, seperti cahaya, begitu, Bang. Oh, enggak karena gitu. Di dalam Alkitab ada gitu, ada kata dalam Alkitab itu ada cahaya. Tuhan itu seperti cahaya yang tidak dapat dilihat sama sekali, begitu, Bang. Enggak ke sana, Bang. Jadi gini, cahaya itu bukannya ilah tapi nur. Itu yang pertama. Yang kedua, itu sudah jelas bahwa Allah itu nama Tuhan, bukan gelar. Nah, Anda menyandingkan ketika Eli lama sabaktani, gelar dengan nama, kan gitu. Allah itu buat kalian itu gelar atau nama? Gimana ya, Bang? Kalau saya menyandingkan itu, Yesus itu bukan iya memang betul nama, tapi bukan cuma nama juga, Bang. Tapi iya saya akui, Bang. Maksudnya gini, Bang. Eli Allahku itu adalah sosok. Nggak bisa, Bang. Kalau Allahku Allah tuh Allah ya Allah itu gimana? Nggak ada. Pemilik. Iya, pemilik. Adanya ilahi. Karena kenapa? Ilah itu isim nakirah. Iya. Gitu loh. Iya, betul. Jadi kalau dalam bahasa Arab itu ilah itu bahasa yang umum. Kalau Allah itu sudah isim ma'rifat, gitu loh. Ya, saya ngerti, Bang. Begini, Bang. Di sini sebenarnya saya juga kalau mau perdebatkan itu sebenarnya agak sulit, Bang. Kenapa saya bilang agak sulit? Saya bukan mau menjatuhkan atau apa, Bang. Tapi nggak apa-apa. Faktanya bahwa memang saya akui, Bang. Kalau di Alkitab saya itu yang tersebar itu adalah bahasa terjemahan, begitu, Bang. Nah, kalau Al-Quran, bedanya kalau Al-Quran dia diterjemahkan oleh bahasa original teks dan terjemahannya, betul nggak, Bang? Nah, ya ada original teksnya, di bawahnya terjemahan. Iya, betul. Nah, makanya kenapa Alkitab itu banyak diperdebatkan, karena begitu, Bang. Dari bahasa yang berbeda-beda, akhirnya pecah, begitu. Sebenarnya itu bahasa sama, Bang, seperti begini. Apel, ketika saya mau kasih ke anak saya untuk dimakan, saya harus kupas dulu, begitu, Bang. Padahal sumber aslinya apel itu tetap utuh sama kulit-kulitnya. Bedanya, saya buang kulitnya, saya kasih isinya, kayak gitu, Bang. Berarti Anda menyalahi esensi, Anda menyalahi grammarnya sendiri, gitu loh. Karena di Kristen Arab juga Allah itu Anda menyalahi grammar sendiri dan Anda mengikuti suatu hal yang salah, gitu loh. Itu yang pertama. Yang kedua, Kristen Arab, juga, Bang, saya minta juga ketika orang berkata bahwa saya mengikuti hal yang salah, sama kayak tadi,
Bang siapa abang hostnya bilang saya mempelintir, saya minta buktinya bang, di mana seorang Kristen itu mempelintir dan di mana kita itu mengikuti hal yang salah, apa buktinya bang? Itu yang jadi masalah. Sedangkan ini buktinya, saya mau kasih buktinya boleh? Okay. Jadi gini bang. Oke, boleh. Jadi kan Allah itu sumber utamanya itu kata ini kan dari bahasa Arab. Nah kita lihat juga orang Kristen Arab itu menggunakan Allah ini seperti apa? Allah ini seperti apa? Nah, di sini nanti kita sumber rujukannya itu. Nah, ini ada dari ini bisa di zoom ya? Nggak bisa. Salah. Sebentar. Nah, ini dari sentakla.org. Jadi Sentakla Hemon Coptic Orthodox website. The Heritage of the Coptic Orthodox Church of Egypt. Egypt itu mana? Mesir, kan gitu. Ini apa? Ada Jesus Christ, terus Markus, yang lain-lain lah. Terus galeri Christian Image. Ini pasti Kristen banget. Nah, kita cek dari Sentakla ini mengenai Allah. Di sini tulisannya ini sarah kalimah, penjelasan sebuah kata. Sarah kalimah mengenai apa? Allah. Nah, Allah ini menurut Kristen Arab itu seperti apa? Nih, sebentar saya maju dulu. Nah, Allah itu dalam pandangan, dalam kamus. Nah, ini kamus nih, kamus Alkitabul Al-Muqaddas. Jadi sebuah kamus perjanjian baru. Sarah kalimah, penjelasan dari kalimat. Ini Allah. Nah, ini saya ini aja ya. Biar abang ngerti juga, kita translate. Tuh penjelasan kata apa ini? Allah. Nah, Allah itu dalam perspektif atau penjelasan dari orang-orang Kristen Arab dikatakan apa? Allah hada ismu al-ilah khalaqal jami'al kainat wal hukum al-azam li jami'il al-awalum. Jadi Allah itu hadza ismu al-ilah khalaqal jami'al al-kainat. Jadi Allah itu adalah nama. Hadza ismu. Nah, kita blok aja kalau abang nggak percaya. Ini adalah nama Tuhan. Aja, Bang. Ini adalah nama Tuhan pencipta gelar itu apa sih bang? Kalau setahu abang, kalau setahu saya gelar itu nama predikat bang. Iya, gelar itu nama predikat. Sebuah predikat. Bukan nama atau sosok seorang. Iya boleh lah, sebuah gelar. Oke, nggak apa-apa. Saya ambil pemahaman seperti itu biar kamu mudah untuk memahami. Makanya kenapa ketika kita kuliah dapat gelar kita bisa jadi lebih tinggi dilihat oleh orang gitu karena oh ini orang terpelajar kayak gitulah. Oke, gelar misalnya gini ya. Gitu. Abang S1. Gitu, Bang. Abang S1. Kan gini ya, abang S1. Misal abang ngambil jurusan teknik. Di belakang nama abang Mr. MVP nanti ada koma atau titik ST. Sarjana Teknik. Nah, nama saya pasti MVP ya. Nah, nama MVP itu adalah nama. Gelar ST itu sarjana teknik itu adalah sebuah gelar. Nah, jika didegradasi tadinya sarjana teknik itu gelar dinaikkan misalnya di nama. Yang tadinya MVP itu nama diturunkan menjadi sebuah gelar. Abang terima nggak? Contoh, misal ada sebuah kitab yang baru nih, baru terbit. Terus di situ sama sekali tidak ada kata Yesus atau Yeshua dalam teks original kitab tersebut. Tiba-tiba diambil nama Yesus kalian, diserap ke dalam penerjemahan kitab tersebut.
tadinya Yesus itu nama diturun derajatkan menjadi apa, sebuah gelar. Gitu. Iya betul. Saya paham maksudnya. Abang terima nggak kira-kira? Saya sih enggak. Saya sih gini Bang. Saya sih setuju aja. Nah, Enggak, saya abang paham. terima nggak kira-kira? Iya, saya terima Bang. Saya terima. Ketika Yesus itu disalahgunakan tadinya arti nama menjadi sebuah hal yang lain, abang terima nggak? Kalau namanya disalahgunakan ya saya nggak terima Bang. Tapi kalau maksudnya mau digunakan juga namanya ya nggak masalah. Gini Bang. Oh, namanya digunakan nggak masalah. Misal, aduh bang, sebentar bang, saya mau ke kamar mandi dulu bang, saya mau Yesus dulu. Terima nggak bang? Itu mah bukan nama Bang. Itu mah kegiatan apa? Itu bukan nama Bang. Iya, saya menyalahgunakan yang tadi Yesus sebuah nama yang mulia, yang agung, saya rendahkan gitu. Ya kalau direndahkan masalah Bang. Itu salah. Salah kalau direndahkan. Nggak terima kan? Nggak semua orang pun nggak bakalan terima Bang. Kalau direndahkan. Nah, saya mau gini Bang. Setahu saya kayak gini. Kalau nama itu kan masih bisa disamakan oleh banyak orang. Kalau gelar nggak mungkin bisa disamain banyak orang. Nggak semuanya gelar bisa dicapai oleh orang yang sama. Ada sama seperti kayak gelar Tuhan. Nah, gelar Tuhan ini nggak bakalan bisa didapatkan oleh semua orang karena memiliki sifat yang mulia, kudus, suci atau tak bercela dan tak berdosa. Kayak gitu Bang. Makanya kenapa saya menganggap Tuhan itu bukan cuma sekedar gelar, bukan juga cuma sekedar nama, tapi dia adalah sosok. Kayak gitu Bang, yang tidak bisa diartikan. Itu setahu saya Bang. Terima kasih Bang. Nanti ya kita juga gini loh bang. Kita juga, nah di Keluaran 20 nomor 3. Nah ini dikatakan apa? Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Muslim terima nggak? Enggak. Ini apa ini? Ini apa ini? Ini apa ini? Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Kita lihat. Iya. Dalam Ibrani, sebentar ya, sebentar dulu, sabar ya. Ya, baik. Sabar ya. Baik. Dalam Ibrani, di sini dikatakan apa? Lo yihilecha elhim akhirim el panai. Gak ada kata nama Allah di sini. Kita cek lagi pakai Septuaginta. Di sini dikatakan apa? Hok esontai soi teu eteroi pelen emoi. Gak ada lagi. Kata Allah gak ada lagi dalam teks Septuaginta Yunani. Oh mungkin dalam bahasa Arab ada. Kita cek dalam bahasa Arabnya. Dikatakan apa? La yakunu lika aliha akhiri imami. Ini apa nih aliha? Ilah ini. Gak ada kata Allah. Tiba-tiba di sini ada kata Allah ini. Kami terima. Ya, saya jelaskan Bang. Kenapa di situ ada kata Allah? Karena Alkitab ini yang terjemahan bahasa Indonesia itu dikeluarkan pada tahun keberapa? Itu yang jadi masalah, Bang. Nggak masalah keluaran tahun berapa. Kamu dapat kata Allah itu dari mana? Para penerjemah ini, gitu loh. Ya, coba tanya. Alihah lagi. Alihah itu jamak gitu. Allah itu nggak bisa jamak gitu. Bahasa kuno, tapi bahasa modern yang gampang dimengerti oleh manusia. Itu yang jadi masalah, Bang. Mengerti oleh manusia. Memangnya Elohim nggak dimengerti manusia? Seperti Yahweh tadi diterjemahkan jadi Tuhan, kayak gitu. Kira-kira itu salah atau benar? Ya bagaimana ya Bang, kita orang ya mau gimana Bang? Itu kan tetap dibenarkan karena kan kita baca. Kok tetap dibenarkan sesuatu yang salah? Kamu memaksa sesuatu, kamu tuh seperti mendirikan benang yang basah loh. Bukan, kita bukan membenarkan sesuatu yang salah Bang, tapi Memang itu memang benar karena Yahweh memang terjemahnya adalah Tuhan Bang, kayak gitu Bang. Yahweh Tuhan. Iya. Bapa Tuhan. Gini, di versi kamu Tuhan itu, nah ini nih, ini saya bilang juga menyesatkan untuk tidak hanya untuk kalian ya jemaat, itu tuh menyesatkan karena kenapa? Contoh jika ada seorang pendeta itu berkata sebab Tuhan akan memandang bersalah bla 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 bla. Ingat, saya tanya dulu sama abang ini. Abang, menurut abang Tuhannya Kristen itu siapa sih? Menurut abang? Enggak peduli saya Tuhannya Kristen itu siapa. Saya hanya memperdulikan nama Tuhan saya ada di tempat kalian gitu loh.
Saya hanya memperdulikan itu. Saya nggak, itu hak saya sebagai seorang Muslim untuk membela nama Tuhan Saya kami. juga punya hak dong. Karena Apa haknya kalian? Kalian punya nggak? Nama Allah dalam teks originalnya punya nggak? nggak punya, Pak. Iya, berarti kalian nggak punya hak akan itu gitu loh. Alah. Saya yang punya hak, Muslim yang punya hak. Oke, sekarang saya tanya. Satu Sekarang saya paling. tanya. Bahasa Arab. Sebentar. Tahu lah, Izin diterjemahkan Akhi. jadi apa? Ini Bible mau bahasa Arab. Fir. Bible mau bahasa Arab ya. Udah panjang lebar kok diterangkan. Harusnya ada masuk di otakmu nih. Bahasa Arab nih, coba besarin host. Bahasa Arab yang Matius tadi ya, host. Nggak ada di situ kata Allah nih. Ilah. Kalau memang benar Allah di sini, harusnya di sini Allah nih. Ini Matius 7:46 ya. Eli, apalah di sini Ili. Bahkan Ili loh. Nih. Penerjemah yang membuat kau tersesat. Ini berserulah Yesus. Ili. Kalau memang benar itu statementmu bahwa terjemahannya benar, harusnya di sini Allah. Di Arab ini bahasa Arab Biblemu nih. Bahasa Arab Biblemu di Matius 27:46. Di sini nggak ada kata Allah nih. Ili. Arab ini loh. Udah dikasih lihat bahwa Allah itu ismu, nama. Yang dia panggil itu Ili. Harusnya di sini kalau memang Allah di sini, Allah di sini, Allah. Bahasa Arab nih. Oh, ini kenapa sih? Aduh, malu kau mengaku dirimu maling. Ya udahlah. Bahasa Arab itu. Apalagi? Ya, kalau saya sih nggak apa-apa kalau mau dituduh maling juga ya terserah. Bukan dituduh, memang iya. Mana kita Memang iya. Memang iya. susah. Bukan dituduh, memang iya. Masalahnya kalian mengutip. Ya terserah deh ya. Kalian aja yang Kau congor, nggak ada bukti. Kau congor, nggak ada Bukan bukti. nggak ada Memang bukti. harus Saya ngalah. ada Ya bukti. sekarang buktinya Saya mana? sudah bilang, saya nggak bisa Mana? on-cam. Ya itu mulutmu Saya aja nggak bisa congor. on-cam. Ya berarti mulutmu aja congor, Bang. Kami banyak data-data sampai akhir moto tuh ke segala bahasa ditunjukin, tapi Ya memang udah, kau nggak dasar apa-apa nih. dokma Ya, doktrin. saya kalian lanjut aja Kau ya. Saya permisi maling. dulu Bang. Soalnya saya mau keluar juga ini. Ya, memang. Ya nanti kita Jadi, lihat aja akhirnya bagaimana. lihat apa? siapa yang benar, Lihat siapa apa yang salah. akhirnya? Kita lihat. Ya, Oh, saya mau tanya satu. karena Bang. Kalian buktikan. karena kau nggak kalian bisa jawab. tunjukkan, kau Saya- nggak bisa tunjukkan original Biblemu ada kata Allah. Bahasa Ya. Arab aja nggak ada kata Allah di situ. Oke. Terjemahan Bunda, saya lama mau di tanya situ dong. Tuhan, Saya mau tanya Tuhan. Bunda, boleh nggak? Ah itu dulu, Bunda, kau saya akui mau dulu tanya kau dong, maling. Kau akui dulu, Saya mau tanya aku dong. dulu kau maling. Kau akui Bunda, dulu. saya mau- Nggak bisa kau saya mau tanya dong, nggak bisa Bunda. kau bertanya, nggak bisa kau bertanya kalau kau nggak akui kau Kenapa maling. nggak bisa? Ya nggak bisa lah. Aku nggak mau kau jawab. Coba akui dulu berdirimu Kenapa nggak maling. bisa? Nggak ada Kenapa data-data. Bunda bisa bertanya dan saya tidak Akui bisa? karena Kenapa? kau nggak mau jujur. Karena kau Apa nggak mau yang saya jujur. mau akui? Akui Saya dirimu. bukan maling. Ya kau Kalian maling. nggak bisa Ya itu kata membuktikan Allah. Nah inilah mereka Buktinya lempar nggak aja ada ke kok. neraka jahanam. Itu bukti-bukti semua. Memang kafir. Udah berjuta data dikasih sama ahli Ibrani pun Aramaik. Ten memang ya. Maling, mana ada maling ngaku ya? Gak ada maling ngaku sih. Masalahnya Bunda, kau pakai kata izin ya, saya mau sholat dulu bentar. Lanjut aja Bunda. Iya, Ki. Masalahnya dia ambil, dia maling kata Allah, kemudian dia salah gunakan. Contoh tadi itu. Anak Allah lah segala macam lah. Emang mau, ya Allah, emang mau nama Tuhanmu itu disalahgunakan. Saya masuk dulu ke jamban itu Yesus. Apa tadi? Lupa. Marah dia kan nggak nolak juga dia. Memang kalian ini minoritas berlagu. Noise bang. Cornelius noise sekali saudara. Noise. Suara saya nggak ini ya, lupa di mute. Assalamualaikum semuanya. Aduh, masya Allah ya. Nanti kata la ilaha illallah udah dicaplok sama mereka ya. Katanya yang pertama menggunakan la ilaha illallah Kristen abad pertama katanya ya. Nanti 2026
Innalillahi wa inna ilaihi rajiun, telah berpulang ke rahmatullah seorang pendeta ya bernama si A, nanti dicaplok juga sama mereka ya. Subhanallah, Allahu Akbar, nanti dicaplok semua sama mereka. Itu katanya yang menggunakan pertama orang Kristen gitu ya. Keren mereka ini ya, semua dicaplok ya. Ini parah nih. Tenang ya. Kita selaku umat Islam yang mempunyai kitab yang benar, yang kitab diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril, kita santai aja, tenang aja ya. Mereka mau mencuri, mereka mau merampok istilah-istilah yang ada di dalam agama kita nggak masalah. Nanti mereka akan malu sendiri. Mereka nggak pede dengan original text Bible mereka ya, yang menggunakan kata theos, apostolos gitu ya. Aduh, susah ngomongnya Kalau bahasa Yunani, lidah saya itu susah untuk mengucapkannya. Tenang. Parah ini. Bubar Kristen di Indonesia ya. Kalau mereka menggunakan original text Bible-nya, bubar. Saya jamin itu bubar. Mereka Cara selalu dapatnya itu nangis-nangisnya gimana Kang itu? Download. cara dapatnya nangis gimana? Cara dapatnya mencuri dari Yang Yunani. yang tadi itu singkatnya itu sampai ada ketawa-ketawanya itu kan lucu tuh. Nangisnya itu loh. Hanya orang-orang yang terpilih, terjamah dan terpilah yang bisa mendapatkan Kampret. Ya, John. Halo, John. Oi. Hadir, Sherlock. Pada asar kan? Iya. Bang Kores, Kelvin, jalan dari mana? Bali, jam Paik. Dari Lampung, 45 menit. Siap. Gua Jakbar, berangkat. Sekarang. Oke. Karena Jakarta pusat banget, pusat pinggiran. Oke, wak. Saking pusatnya sampai Betawi semua ini. Oke. Atau gua siap-siap. Oke. Woi, Sherlocknya mana, woi? Kores. Woi, Kores. Suara saya kenceng apa gede ya? Luar binasa suaranya, gede. John. Di bawah aja John, kalau nggak mau bersuara John. Saya sambil baca WA di grup. Aman bang, oke. Ini siapa? Yuk teman-teman Aliteng yang mau diskusi naik sini. Malulah kalian selalu mencaplok, pencatut dan mengambil istilah-istilah yang ada di dalam Islam. Punyalah jati diri, percayalah sama original text kitab kalian ya. Hanya Kristen cabang Indonesia yang menggunakan istilah-istilah di dalam Islam. Kristen cabang luar negeri nggak ada yang menggunakan istilah Islam karena mereka pede dengan original text-nya, walaupun berbentuk terjemahan ya. Tepuk tangan dulu guys. Jangan lupa di tab-tab layar, di posting ulang, di share-share, dan love oranye diklik ya. Secangkir, 2 cangkir kopi buat para narasumber silahkan ya. Dukungan kalian sangat bermanfaat bagi kami. Dan jangan lupa ya, bantu di like, komen, dan di subscribe channel Panglima Apologet Islam ya. Itu channel Akang ya. Channel kebanggaan umat muslim ya. HSP Rial, Aep Bembeng, Desmi Adita, dan semuanya ya. Masya Allah, syukron, jazakallah khairan kasiron sudah mampir di Panglima Apologet Islam. Akang ganteng ya. Hello abad 7, hello abad 20. Kenapa abad 20? Ada apa? Host puji diri enggak?
Apa kabar abad 20? Halo. Ayo silakan yang aliteng naik. Waduh ini, Jordan, lu kenal gak dengan Tuhan lu? Hah? Siapa nama Tuhan lu? Kenal gak? Jordan. Wih. Jordan. Jordan, dibuka mute-nya. Palapung gua ini. Buka mute-nya. Wih. Wih, Jordan. Assalamualaikum, selamat siang. Assalamualaikum ya ahli neraka, selamat siang. Rambut lu udah bertumbuh belum? Sudahlah. Oh udah. Kan sudah dipakai wig. Ini parah nih. Tenang. Udah pakai wig. Aduh, ya, tumbuhnya itu sama wig ya. Iyalah, Bang. Pak Mota, gimana ini, Pak Mota? Hah? Selamat siang, Pak Mota. Kurios Mota. Kok Mota sih Moto? Lu ganti-gantian orang ya? Kurang ajar lu ya. Apa-apalah. Ganti-ganti nama orang ya. Aduh. Mau nggak nama lu? Mau nggak gua rubah? Nama lu jadi Jardun. Mau nggak jadi Jardun? Oh, biar aja. Kalau pelesetan sih nggak masalah, Pak. Oh, gitu. Oke. Iya. Nah, sekarang siapa nama Tuhan lu? Tanya sama Kurios. Itu Kurios itu. Dari zaman di Zoom sampai sekarang lu, kalau ditanya nama Tuhan lu kebingungan lu. Loh itu Kurios itu tahu. Tuhan ditanya siapa Kurios semua itu gitu. Daging gimana? Gimana daging babi aman? Oh ya, aman lah. Itu kan banyak kayaknya vitamin. itu lagi ngotok-ngotok daging babi ya, kepalanya. Oh iyalah. Oke. Widih, minum anggur asam. Kopi lah, tadi kan sudah dibilang kalau naik ya sediain kopi lah. Gitu toh. Ya. Syukron jazakallahu khairan kasiron, Eli. Masya Allah Eli. Tepuk tangan dulu buat Eli guys. Tapi host, ya. Halo. Ya. Ini sudah kelihatan, hostnya sudah kelihatan ganteng nih Pak. Dari Beda dulu di Zoom, ya. Dari dulu gua udah ganteng. Enggak lah. Di Zoom gua sering Sekarang- open cam, masa lu lupa? Ah, beda lah. Oh gitu. Iya, ini sudah kelihatan cantik lah. Sorry tampan. Bener-bener lu LG Tungki ya lu ya. Ya Bang John, selamat siang Bang John. Bang John. Bang John, selamat siang. Aduh, nggak ada suara. Fotonya sih pakai foto aparat. Nggak boleh, kepolisian nggak boleh ikut debat kalau benar polisi ya. Host tukar namanya Kian Ganteng. Oke. Ini parah nih. Itu maksud saya. Itu maksud saya. Tenang. Kurang nangkep ini host ini. Itu maksud saya. Kenapa? Itu maksud saya. Kian Ganteng. Aduh, telepon masuk. Bentar. Aduh, itu telepon dari pinjol itu lo di mute dulu. Aduh, makanya kalau punya utang pinjol lu bayar cepet. Langsung kabur. Takut ketahuan dia utang pinjolnya belum dibayar, guys. Saya sama si Jordan tuh, saya dulu sering diskusi di Zoom bareng sampai pagi ya seputaran gitu aja kalau si botak ceplosan. Si Jordan maksudnya. Bunda Eli, syukron jazakallahu khairan kasiron. Aku disekar sama Bunda Eli. Kopi atuh jangan bunga nyekar gitu. Aduh, aku masih hidup.
Sau. Uy. Sau. Sorry kan. Oke. Sau. Minta naik tapi nggak jedau berarti teh. Minta naik teh atuh ngomong salam ke lamun Islam, lamun aliteng salon. Ngomong atuh ya, kalau naik teh ya jangan nggak ngomong. Saya bingung nanti mau ngobrol sama siapa, sama tembok. Aduh, Masya Allah. Nah ini ada si Kehed. Ya, haleluya. Shalom, shalom. Shalom, shalom. Halo Ompong. Shalom, haleluya, haleluya. Haleluya, siap. Bang haleluya. Si Martua mah nggak ada ilmu, curhat mulu dia mah. Siapa sih? Si Otang, dibawa aja si Otang. Ya Bang haleluya. Saya boleh nanya nggak? Boleh Bang, boleh. Saya pengen tahu Bang. Saya kan bingung nih, ada 3 orang nih di kekristenan ini nama Tuhannya ini. Yang benar itu nama Tuhan Kristen itu siapa ya Bang? Yang benar itu? Semuanya benar Bang, semuanya benar. Tiga bijinya itu benar, tiga bijinya benar Bang, tiga-tiganya. Iya, ada Bapa, ada Anak, ada Roh Kudus. Roh Kudus, Elohim, itu siapa? Itu kan Elohim? bahasa Ibrani atau Yunani itu ya? Iya, itu nama Tuhan juga kan? Iya, menurut bahasa itu kan, bahasa Yunani atau Ibrani. Kalau bahasa Indonesia kan yang dikenal 3, Bapa, ya? Anak, dan Roh Kudus Bang. Oh, itu kalau Yahweh? Yahweh juga dari Yunani saya rasa itu, atau Ibrani Bang. Berarti yang diakui oleh Kristen cabang Indonesia yang 3 biji itu ya Bang? 3 pribadi Bang. 3 pribadi dalam kesatuan Indonesia maksudnya. Kesatuan kealahan. Republik Indonesia. Oh, kesatuan kealahan, persatuan kealahan ya. Kayak nama kesebelasan sepak bola, Persatuan Sepak Bola Indonesia. Lebih Persatuan lagi kealahan. kayak boyband. Ya teman-teman yang Kristen dinaikin aja lagi ya. Ya Pak Haleluya kayaknya. Temanya apa ini? Random aja, tema mah random. Boleh bebas bertanya apapun juga. Asal jangan tema LG Tungki. Ya. Bang Hale saya mau nanya nih Bang Hale boleh? Bang Hale. Silakan. Padahal suruh tadi. Bang Hale saya mau nanya nih, ya kan di Galatia 3:13 ini kan, saya kurang puas tadi, saya larikan aja di Komal ini karena random, makanya saya bawa ini aja lah dulu topik. Saya selesaikan dulu sama abang. Kan di Galatia 3:13 ini kan, sebab ada tertulis berarti sudah tertulis ya, benar ya? Betul. Nah, Yesus ini terkutuk di kayu salib, di tiang salib, benar ya? Gak gitu tertulis. Ya. Saya bacain ya. Ya, abang terima nggak Yesus terkutuk itu? Memang sudah. Sebab ada tertulis, terkutuklah yang digantung di tiang salib. Abang setuju ya Yesus betul. dikutuk? Iya. Ya. Nah, yang mengutuk Yesus itu adalah Elohim. Abang setuju? Enggak lah. Loh, kenapa? Oke, kalau gitu siapa yang mengutuk? Sebab ada tertulis, terkutuklah. Nah, berarti kan sudah tertulis sekian itu. Orang yang digantung di tiang salib itu adalah orang yang terkutuk, yang dikutuk.
Iya, dia terkutuk karena menanggung dosa. Saya tidak tanya menanggung, Bang. Saya tidak tanya menanggung, Bang. Karena begini, Bang. Sebelum pun Yesus disalibkan, penyaliban itu kan sudah ada, Bang. Pada zamannya Bang Yunani kuno. Benar kan? Abang tahu kan sejarahnya? Iya, di kitab Ulangan ada itu tertulis pasal 21. Jadi simbol kutuk itu, simbol salib itu adalah simbol kutuk. Terima nggak? Yang disalibkan, yang terkutuk, salib itu bukan simbol. Oke, kita baca bagaimana? Dah boleh. Oke, saya buka ini ya, Bang. Sebentar. Oke, kita baca di ini, Bang. Sebentar, jaringan kurang bagus. Giliran mau buka data, jaringan jelek. Tadi bagus. Oke. Nih, saya tunjukkan ya. Cuaca Bun, iya, cuaca di sini juga. Nah, inilah yang kita kenal simbol-simbol salib. Betul ya, Bang? Simbol salib ini kan sudah ada. Pada zaman negara Persia pun sudah dipakai ini, Bang. Benar nggak? Ya kan, Bang Hale? Ini simbol salib ini, Bang. Tapi saya nggak belajar terlalu jauh ke sana, Kak. Makanya, mari kita terangkan apakah salib itu, ya kan? Oke, saya jangan, ya, yang pasti abang sudah lihat, saya buka referensinya. Salah satu pun juga penulisnya nih Kristen Rintasi Pautar. Nah, oke, Bang, saya jangan terlalu open kamera begini. Oke, saya bacakan ya. Oke, saya bacakan ini. Apakah salib itu? Salib sudah ada jauh sebelum umat Kristen ada, yaitu sejak zaman kuno atau sebelum tahun Masehi. Sebelum tahun Masehi, seperti yang tertulis di dalam Ulangan 21, nomor 21 sampai 23. Salib itu adalah suatu kutukan. Yang mengutuk itu siapa? Elohim itu sendiri. Itu tertulis Ulangan 21. Nah, menurut Kamus Hag, dalam kebudayaan tertua Babilonia, Mesir kuno dan Meksiko kuno dikenal salib engsel. Sedangkan di Jerman dikenal roda matahari yang digunakan sebagai tanda, simbol maupun perhiasan. Sedangkan menurut Kamus Browning, salib adalah alat penyiksaan dan penghukuman mati yang digunakan oleh orang Romawi dan sebelum oleh orang Persia.